Bayangkan, seorang wanita muda yang tengah khusyuk bersujud, mukenanya masih basah oleh air wudhu, tiba-tiba ditendang dari belakang hingga tersungkur ke lantai. Sebelum sempat menyadari apa yang terjadi, seember air kotor disiramkan ke tubuhnya. Air yang bau dan dingin meresap ke kulit, menyatu dengan rasa takut yang mencengkeram. Sosok yang melakukannya bukan orang asing, tapi ibu mertuanya sendiri. Di matanya ada amarah yang bukan dari dunia ini. Bukan sekadar benci, tapi penuh kebencian yang gelap. "Kau melanggar pantangan pesugihan," teriaknya. Mata sang menantu membelalak, tubuhnya gemetar, bibirnya bergetar menyebut nama Allah, namun tercekik oleh rasa syok dan pengkhianatan yang menusuk hingga ke tulang. Apa sebenarnya yang disembunyikan di balik rumah besar itu? Dan kenapa sholat, yang seharusnya menjadi cahaya hidup, justru dilarang sekeras itu? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Rani menarik napas pelan, matanya menyapu rumah besar di hadapannya. Udara sore itu tenang, tapi entah mengapa, langkahnya terasa berat begitu memasuki pekarangan rumah mertuanya. Ini hari pertama ia tinggal di sini, menggantikan posisi Raka, suaminya yang langsung berangkat ke luar negeri seminggu setelah akad. Tak sempat menikmati masa pengantin baru, Rani langsung diantar menuju rumah ibu mertua yang selama ini hanya ia kenal lewat sambungan video call. Rumah Bu Sisri tampak asri, bersih, dan luas. Dindingnya berwarna hijau muda, tirai-tirai yang menjuntai di jendela terlihat mewah. Rani sempat berpikir, betapa beruntungnya ia punya mertua seperti ini. Namun itu hanya di awal. Sambutan Bu Sisri memang ramah. Suaranya lembut, senyumnya manis. Ia bahkan memeluk Rani dengan hangat, seperti seorang ibu menyambut anaknya yang telah lama hilang. Tapi entah kenapa, dari pelukannya Rani tidak merasakan kehangatan sejati. Ada sesuatu yang kaku, sesuatu yang palsu. Beberapa hari berlalu, Rani mulai terbiasa dengan rutinitas di rumah itu. Ia memasak, membersihkan rumah, dan tetap menjaga sholat 5 waktu. Namun satu hal yang membuatnya heran, ia tak pernah melihat Bu Sisri sholat. Padahal penampilannya sangat agamis, jilbabnya tak pernah lepas, dan bacaan tilawahnya tersimpan rapi di rak ruang tamu. Rani mencoba berbaik sangka. Mungkin Bu Sisri sholat di kamarnya. Tapi lama-kelamaan, hal-hal aneh mulai terasa. Setiap kali adzan berkumandang, suara radio di ruang tengah justru dikeraskan. Saat Rani ingin mengaji di sore hari, Bu Sisri menyuruhnya menundanya karena katanya akan kedatangan tamu. Tapi tamu itu tak pernah datang. Malam harinya, Rani tak bisa tidur. Ia mendengar suara seperti bisikan di luar jendela kamarnya. Lamat-lamat seperti ada yang menangis. Lalu tiba-tiba suara itu berubah menjadi tawa lirih, menggema dari arah kebun belakang. Rani beranikan diri membuka jendela sedikit, namun hanya gelap dan angin yang menyambut. Ia kembali menarik selimut, membaca ayat kursi berulang-ulang. Keesokan harinya, Rani berniat menanyakan keanehan itu. Namun sebelum sempat berbicara, Bu Sisri lebih dulu menyindirnya. "Kamu jangan suka mengada-ada ya. Di rumah ini tidak ada hal-hal aneh. Jangan buat cerita aneh ke suamimu di luar negeri." Rani hanya terdiam. Suaranya tercekat. Kenapa Bu Sisri terlihat seperti membaca pikirannya? Siangnya, Rani menggelar sajadah di ruang tengah. Suasana rumah sedang sepi, hanya ada suara angin menerpa dedaunan di halaman. Ia ingin menunaikan sholat zuhur dengan tenang. Namun baru saja ia takbiratul ihram, langkah kaki berat terdengar dari arah dapur. Langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Belum sempat Rani menyelesaikan rakaat pertama, tiba-tiba, brak! Sebuah tendangan mendarat di punggungnya, membuat tubuhnya terdorong ke depan dan mukenanya terlepas sebagian. Rani jatuh tergeletak.
Sebelum ia bisa bangkit, cipratan air dingin menghantam tubuhnya dari atas kepala. Aku bilang jangan sholat di rumah ini. Kau melanggar pantangan pesugihan. Teriak Bu Sisri dengan mata membelalak, nafas memburu, dan wajah yang tampak bukan lagi wajah manusia biasa. Tubuh Rani masih menggigil. Air kotor yang disiramkan Bu Sisri belum mengering dari mukena putihnya. Matanya basah, bukan hanya karena siraman itu, tapi karena luka batin yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Di hadapannya, berdiri seorang wanita yang seharusnya menjadi ibu, namun berubah menjadi monster yang melarang sujud pada Sang Pencipta. Rani tak sanggup bicara. Nafasnya tersendat-sendat, matanya menatap lantai dingin, seolah mencari pegangan yang tak pernah ada. Bu Sisri masih berdiri di ambang ruang tamu, ember kosong tergenggam di tangan kirinya. Napasnya berat, matanya seperti membara. Aku bilang, jangan pernah kau sholat di rumah ini lagi. Suaranya terdengar seperti desisan ular. Rani hanya menunduk. Dalam hatinya, ia menyebut nama Allah berkali-kali, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir saat ia membuka mata. Tapi ini bukan mimpi. Malam itu, Rani tak makan. Ia mengunci diri di kamar. Air matanya tumpah, membasahi bantal. Mukena yang kotor diletakkannya di pojok ruangan. Ia memeluk lutut, meringkuk di lantai. Hatinya berkecamuk. Haruskah ia kabur dari rumah itu? Tapi kemana? Suaminya jauh di luar negeri. Komunikasi pun sulit. Jangankan menelepon, sinyal di rumah ini selalu hilang. Seolah-olah sesuatu memang sengaja memutuskan Rani dari dunia luar. Pagi harinya, Bu Sisri bertindak seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ia bahkan menyeduhkan teh untuk Rani dan mengajaknya sarapan. Rani hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Ia mencoba menghindari kontak mata, takut melihat wajah yang malam sebelumnya tampak begitu menyeramkan. Maafkan ibu tadi, ya, kata Bu Sisri pelan. Ibu hanya terlalu lelah. Tapi kamu harus tahu satu hal, Rani. Rumah ini punya aturan. Dan kamu harus patuhi. Rani mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar kelelahan. Ini lebih dari itu. Hari-hari berikutnya, Rani menjalani kehidupan seperti tahanan rumah. Ia tak boleh keluar sendirian. Setiap gerak-geriknya diawasi. Bahkan ketika ia mencoba menyelinap ke musola desa untuk sholat maghrib, Bu Sisri menyusul dan menariknya pulang dengan paksa. Di malam itu, Rani melihat sesuatu yang akhirnya membuka sedikit tabir gelap. Saat berjalan melewati dapur menuju kamarnya, Rani mencium bau menyengat, seperti kemenyan terbakar. Ia mendekat, dan dari celah pintu belakang, terlihat Bu Sisri duduk bersila di tengah lingkaran tanah. Di sekelilingnya ada botol-botol aneh, kain hitam, dan boneka kecil yang dibalut tali merah. Wajah Bu Sisri menunduk. Bibirnya komat-kamit membacakan sesuatu. Tapi itu bukan ayat. Itu bukan zikir. Itu adalah mantera. Rani terhuyung mundur. Jantungnya berdetak cepat. Ia ingin menjerit, tapi tak sanggup. Ia kembali ke kamarnya, menggembok pintu dan menangis tanpa suara. Beberapa hari kemudian, datang tetangga bernama Bu Rumiati. Ia membawa kue untuk Bu Sisri dan mengajak mengobrol di teras. Rani yang berada di dapur bisa mendengar percakapan itu. Bu Sisri ini luar biasa. Yah, ladangnya makin luas. Hasil panennya gak pernah sepi. Lihat, rumah pun makin bagus. Ada amalan apa sih, Bu? Tanya Bu Rumiati sambil tertawa kecil. Alhamdulillah saja, Bu, jawab Bu Sisri. Senyumnya lebar. Tapi Rani tahu, itu bukan alhamdulillah. Itu bukan rezeki berkah. Itu bukan berkah dari Allah. Di balik senyuman itu, ada perjanjian setan yang sedang tumbuh subur. Dan sejak hari itu, Rani mulai mengumpulkan keberanian untuk mencari tahu lebih dalam. Ia tahu, dirinya sedang tinggal bersama sesuatu yang lebih menakutkan dari sekadar ibu mertua. Ia tinggal bersama seorang pelaku pesugihan yang menyamar di balik jilbab dan kelembutan palsu. Namun ia belum tahu,
Harga dari pencarian kebenaran ini akan jauh lebih mahal dari yang ia bayangkan. Hari demi hari terasa semakin mencekik bagi Rani. Rumah megah itu kini tak ubahnya penjara sunyi. Ia berjalan di atas lantai dingin yang dipoles kemewahan, tapi hatinya terus tergores ketakutan. Semua terasa salah. Matahari bersinar, tapi tak memberi hangat. Angin berhembus, tapi tak memberi lega. Rani mulai memperhatikan kebiasaan-kebiasaan aneh Bu Sisri. Setiap malam Jumat, Bu Sisri selalu keluar rumah setelah Isya, membawa sebuah tas hitam kecil yang tak pernah ia buka di rumah. Ia berjalan menuju ladang paling ujung, tempat yang disebut warga sebagai tanah keramat. Ladang itu tak pernah digarap petani lain, tapi hasilnya paling melimpah. Rani penasaran. Ia menunggu waktu yang tepat untuk mengintip sendiri rahasia ladang itu. Tibalah malam yang ditunggu. Saat itu angin bertiup kencang. Langit tampak gelap tanpa bintang. Rani pura-pura tidur lebih awal. Ia memasang alarm jam 2 dini hari, lalu diam-diam keluar dari jendela kamarnya yang sudah ia longgarkan seharian. Dengan langkah pelan, ia menyusuri jalan setapak yang menuju ladang. Sepanjang perjalanan, tubuhnya gemetar. Ia hanya membawa senter kecil dan surah Al-Ikhlas yang terus ia ulang-ulang dalam hati. Sampai akhirnya ia tiba. Di balik semak tinggi, Rani berjongkok dan melihat Bu Sisri. Di bawah cahaya lampu minyak, sosok mertuanya tengah menggali tanah sambil membakar sesuatu. Asap pekat mengepul dari obor. Tercium bau amis yang menusuk. Lalu Rani melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bu Sisri meneteskan darah ayam hitam ke atas tanah yang sudah diberi bunga 7 rupa. Di sampingnya, ada kepala kambing kecil yang telah dipotong. Bibir Bu Sisri komat kamit membaca sesuatu. Tubuhnya gemetar seperti kerasukan. Sesekali ia tertawa lirih. Dada Rani bergetar hebat. Ia ingin menjerit, tapi suaranya terkunci. Kakinya terasa lumpuh. Air matanya jatuh. Ia tak percaya, wanita yang selama ini ia panggil ibu, ternyata melakukan persembahan. Tiba-tiba seekor burung hitam melintas rendah di atas kepalanya. Bulu-bulunya beterbangan, dan Rani refleks mundur 1 langkah. Namun ranting di bawah kakinya patah dan mengeluarkan bunyi. Bu Sisri menoleh cepat. Matanya menatap lurus ke arah semak tempat Rani bersembunyi. Seketika lampu minyak padam. Sunyi menggema. Suara jangkrik pun lenyap. Hanya ada satu suara. Napas Bu Sisri yang berat mendekat perlahan. Siapa di sana? Suaranya berat, berbeda dari biasanya. Rani menahan napas. Ia membalik tubuh dan berlari sekuat tenaga kembali ke rumah. Kakinya berlumur lumpur. Mukanya penuh debu. Tapi ia tak peduli. Ia memanjat jendela, mengunci kamar, dan mengempaskan diri ke lantai sambil menangis dalam diam. Keesokan harinya, Rani pura-pura sakit. Ia tak keluar kamar, tak bicara, tak makan. Ia hanya diam, menatap langit-langit sambil mencoba memahami apa yang sebenarnya ia lihat semalam. Di luar kamar, terdengar suara Bu Sisri tertawa kecil sambil berbicara di telepon. Iya, ladang belakang sudah diberi makan. Insya Allah, panen bulan ini lebih dari cukup untuk menutup permintaan orang kota. Hehe, rezeki jangan ditolak. Kata-kata itu membekas di telinga Rani. Diberi makan? Panen? Orang kota? Jadi itukah cara Bu Sisri mendapatkan kekayaan? Menanam darah dan tumbal di tanah? Bersekutu dengan sesuatu yang bukan manusia? Hari-hari berikutnya, malam-malam Rani dihantui suara jeritan yang terdengar dari arah ladang. Terkadang suara perempuan. Terkadang suara seperti anak kecil menangis minta tolong. Tapi saat pagi tiba, semua itu menghilang seperti debu. Warga desa tak ada yang curiga. Semua masih menyanjung Bu Sisri. Ia menyumbang ke masjid, membagikan beras tiap Jumat, dan rajin hadir di pengajian, meski tak pernah sekalipun terlihat sholat. Rani merasa seolah dirinya gila. Ia ingin kabur. Ia ingin berteriak. Tapi sesuatu selalu menahannya. Entah apa, entah siapa. Dan suatu malam,
Saat ia memaksakan diri untuk sholat kembali di kamarnya, terdengarlah suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Lagi-lagi kau sholat, mau mati kau. Rani. Suara itu bukan hanya suara Bu Sisri, tapi ada suara lain, berat, dalam, seperti suara yang bukan berasal dari manusia. Malam itu sunyi. Angin berembus pelan, tapi udara di kamar Rani terasa berat dan pengap. Lampu gantung bergoyang perlahan, menimbulkan bayangan aneh di dinding bambu yang retak. Di atas sajadah, Rani berusaha tetap tenang. Suaranya gemetar saat membaca doa setelah sholat Isya. Namun tepat setelah ia mengucap salam, suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Bukan ketukan biasa. Ritmenya lambat, berat, seperti sesuatu yang menyeret langkah. Rani menoleh ke arah pintu kamar. Nafasnya menahan. Lalu terdengar suara pelan, parau, tapi jelas sekali. Lagi-lagi kau sholat. Mau mati kau, Rani. Jantungnya berdetak begitu cepat. Ia tahu itu suara Bu Sisri. Tapi ada nada lain di baliknya. Seperti dua suara yang menyatu dalam satu tubuh. Suara manusia, dan suara yang datang dari kegelapan. Rani menggenggam sajadah erat-erat, tubuhnya gemetar. Astagfirullah, astagfirullah, bisiknya lirih. Ketukan itu berubah jadi hentakan. Pintu bergetar. Lalu tiba-tiba, brak. Pintu terbuka begitu saja, seolah ada kekuatan besar yang mendorongnya. Bu Sisri berdiri di ambang pintu. Matanya merah, urat di lehernya menegang. Tapi senyumnya aneh. Miring dan kaku. Ia melangkah masuk dengan lambat, menyeret kakinya seperti orang lumpuh. Di tangannya ada sebatang lilin yang sudah setengah mencair, meneteskan lelehan lilin panas ke lantai. Sudah kubilang, jangan kau sebut nama Allah di rumah ini. Suaranya dingin dan serak. Rani mundur pelan, hingga punggungnya menempel di dinding. Ibu, saya cuma sholat. Apa salahnya saya menyebut nama Allah? Suaranya bergetar tapi tegas. Bu Sisri tertawa lirih. Kau tak tahu apa yang sedang kau langgar. Rani, semua yang kita miliki ini, ladang, emas, rumah, semua ini ada karena darah dan janji. Kalau kau sebut nama Allah di sini, semuanya bisa hilang, dan aku yang akan dimakan gantinya. Rani menatapnya tak percaya. Janji? Janji dengan siapa, Bu? Tapi Bu Sisri tak menjawab. Ia hanya menatap Rani dengan pandangan kosong, lalu memadamkan lilin di tangannya dengan jari. Asap tipis menyebar ke udara, menimbulkan bau yang aneh. Setelah itu ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Rani dalam ketakutan yang membatu. Sejak malam itu, Rani mulai mendengar suara langkah di luar kamarnya setiap tengah malam. Seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lorong panjang. Kadang terdengar desahan napas di balik pintu, kadang suara geraman rendah dari bawah ranjang. Tapi setiap kali ia memberanikan diri membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di sana. Suatu malam, saat ia hendak mengambil air wudhu, ia mendengar suara bisikan dari sumur belakang. Suara seorang perempuan menangis. Rani, tolong aku. Suara itu lirih tapi jelas, seperti berasal dari dalam tanah. Rani mendekat dengan hati-hati. Ia menunduk, mencoba melihat ke dasar sumur. Namun yang terlihat hanyalah pantulan wajahnya sendiri di permukaan air. Tapi pantulan itu tiba-tiba tersenyum. Bibirnya sendiri tidak bergerak. Tapi pantulan itu tersenyum lebar. Rani mundur seketika, menjerit kecil, dan berlari kembali ke dalam rumah. Kakinya terantuk kursi, tapi ia tak peduli. Ia menutup pintu dan membaca ayat kursi berulang-ulang, sampai air matanya menetes di sajadah. Keesokan paginya, Bu Sisri berlagak seperti biasa. Ia duduk di ruang tamu, menyisir rambutnya yang sudah beruban, lalu berkata tanpa menoleh, "Kalau kau ingin tinggal di sini, ikuti aturanku. Jangan buka sumur belakang. Jangan sebut nama Allah keras-keras. Dan satu lagi, jangan pernah mencoba menghubungi Raka." Rani terpaku.
Bagaimana Bu Sisri bisa tahu? Ia bahkan belum menyentuh ponselnya sejak semalam. Kenapa saya tidak boleh hubungi suami saya? Tanya Rani akhirnya. Bu Sisri hanya menatapnya sekilas. Karena kalau kau ceritakan semua ini, bukan hanya kau yang akan kena, tapi dia juga. Dan aku tidak akan biarkan itu terjadi. Nada suaranya tenang, tapi penuh ancaman. Sejak saat itu, Rani benar-benar merasa terperangkap. Ia mulai sadar, bukan hanya dirinya yang dalam bahaya, tapi juga suaminya yang jauh di negeri orang. Dan malam berikutnya, teror baru pun datang. Lebih nyata, lebih kejam, dan lebih dekat dari sebelumnya. Waktu terus bergulir, dan Rani semakin tenggelam dalam kesepian dan ketakutan. Tapi ada satu hal yang tak bisa ia sembunyikan. Tubuhnya mulai berubah. Perutnya membuncit perlahan, payudaranya terasa nyeri, dan pagi-pagi ia sering muntah tanpa sebab. Meski ia belum sempat memeriksa ke dokter, Rani tahu ada kehidupan kecil yang sedang tumbuh di dalam rahimnya. Saat pertama kali menyadarinya, ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena bahagia. Akhirnya ia akan menjadi ibu. Sebuah anugerah yang ia dan Raka harapkan sejak awal menikah. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Suatu malam, ketika ia sedang duduk di ranjang sambil mengusap perutnya yang mulai membesar, Bu Sisri masuk tiba-tiba tanpa mengetuk. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala seperti bara. Ia menatap perut Rani dengan pandangan tajam, lalu mendekat dengan langkah berat. "Kau hamil?" tanyanya pelan, nyaris berbisik. Rani mengangguk pelan. "Insya Allah, Bu. Saya sudah telat 2 bulan. Wajah Bu Sisri berubah. Matanya membelalak. Tangannya gemetar. Tapi yang keluar dari bibirnya bukan ucapan selamat, melainkan sebuah kalimat yang menghancurkan hati. "Kau harus gugurkan anak itu. Sekarang juga." Rani mundur spontan, nyaris terjatuh. "Apa?" "Bu, itu darah daging saya. Anak Raka. Kenapa saya harus menggugurkannya?" Tapi Bu Sisri tidak menjawab. Ia hanya menatap Rani seperti menatap musuh. Nafasnya mulai memburu, dan dari bibirnya keluar kalimat-kalimat asing yang membuat bulu kuduk Rani berdiri. Kalimat yang tak pernah ia dengar. Kalimat yang membuat udara kamar mendadak dingin. "Kau tak tahu apa yang kau langgar," gumam Bu Sisri. "Pesugihan ini punya aturan. Tak boleh ada anak lahir dari keluarga ini. Kalau kau lahirkan dia, aku yang akan jadi gantinya." Rani menggeleng cepat. Air matanya jatuh satu-satu. "Saya tidak peduli dengan aturan setan itu, Bu. Saya hanya takut pada Allah. Bukan pada perjanjian gelap yang Ibu buat." Mendengar itu, Bu Sisri menjerit keras. Wajahnya berubah pucat seperti mayat, dan darah mengalir dari hidungnya. Ia memegangi perutnya sendiri, lalu terjatuh ke lantai. Tubuhnya kejang beberapa detik, lalu diam. Namun matanya tetap terbuka, menatap Rani dengan kebencian yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Malam itu, Rani memutuskan untuk kabur. Ia menyelipkan baju dan mukenanya ke dalam tas kecil, lalu menunggu tengah malam saat Bu Sisri tertidur. Tapi tepat pukul 1 dini hari, sebelum sempat membuka pintu belakang, ia mendengar suara dari dalam rumah. Bukan langkah kaki, tapi suara rintihan bayi. Tangis lirih, lemah, menyayat, dan berasal dari ruang tamu. Rani berhenti. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu rumah ini kosong. Tak ada bayi. Tapi suara itu jelas. Terlalu nyata untuk hanya ilusi. Ia mendekat perlahan. Tubuhnya gemetar. Di ruang tamu, tak ada siapa-siapa. Hanya lilin kecil menyala di meja tengah, dan kursi yang bergoyang sendiri, berderit-derit seperti ada seseorang duduk di atasnya. Dan di tengah ruangan, tergeletak sesuatu. Bungkusan kain putih kecil, berlumur darah. Rani nyaris menjerit. Ia mundur pelan, tapi tiba-tiba kain itu bergerak, dan dari balik kain, muncul wajah bayi yang pucat, matanya hitam seluruhnya, tanpa bola mata.
Ia menatap Rani sambil menangis. Tapi tangisnya berubah menjadi tawa. Rani membalik tubuh dan berlari sekuat tenaga ke kamarnya. Ia kunci pintu dan bersembunyi di bawah selimut. Tubuhnya menggigil hebat. Di luar kamar, suara langkah kaki terdengar lamat-lamat. Makin dekat, makin berat. Keesokan harinya, Bu Sisri terbaring lemas di tempat tidur. Matanya sayu, tubuhnya dingin. Tapi yang membuat Rani bergidik, perut Bu Sisri membengkak, besar dan keras seperti orang mengandung. Ia mengeluh kesakitan sambil memegang perutnya. Aku harus memberi makan pada yang menunggu, desisnya lirih. Warga desa mulai curiga. Banyak yang datang menjenguk karena mendengar kabar Bu Sisri sakit parah. Tapi semua hanya diperbolehkan melihat dari jendela. Rani lah yang merawatnya. Ia tahu, waktu pembalasan sudah dimulai. Dan ia tahu, pesugihan itu tidak hanya menolak kehadiran anaknya, tapi juga mengincarnya. Hari itu, suasana rumah berubah mencekam. Aroma busuk menyebar dari kamar Bu Sisri, menusuk hidung hingga ke halaman depan. Rani yang baru saja selesai mencuci di dapur, langsung menutup hidungnya saat hendak masuk rumah. Tapi ia tahu, ia harus masuk. Ia harus melihat kondisi mertuanya yang sudah 3 hari tak bisa bangun dari ranjang. Saat membuka pintu kamar, Rani tercekat. Bu Sisri tergeletak di ranjang tua dengan tubuh berkeringat dingin. Matanya cekung dan tak bersinar. Tapi yang paling mengerikan adalah kedua kakinya. Membengkak besar, kulitnya merekah seperti hampir pecah. Ujung-ujung jarinya menghitam. Dan dari sela-sela kulit muncul cairan bening bercampur darah. Rani menahan napas. Ingin muntah. Tapi ia tahan. Ia mendekat dengan langkah pelan. Bu Sisri hanya bisa menatap, tanpa berkata-kata. Nafasnya terdengar berat, seperti tersangkut di dada. Ibu, Rani berbisik pelan, berusaha tetap tenang. Saya panggilkan dokter. Ya. Namun Bu Sisri menggeleng lemah. Bibirnya bergerak, nyaris tak terdengar. Tapi Rani bisa menangkap bisikan itu. Jangan, kalau orang luar tahu, semua akan terbongkar. Rani menarik napas dalam-dalam. Sudah saatnya semua ini dibuka. Bu, ini bukan lagi tentang ibu. Ini tentang hidup kita. Tentang keluarga kita. Tentang nyawa. Air mata mengalir dari sudut mata Bu Sisri. Tapi tubuhnya tak sanggup menangis. Ia hanya terbaring. Tak bisa duduk. Tak bisa berdiri. Bahkan buang air pun ia lakukan di tempat tidur yang sama. Beberapa hari setelah itu, warga desa mulai datang. Ada yang sekadar menjenguk dari teras. Ada pula yang memberanikan diri masuk. Rani tak bisa menolak lagi. Ia tak sanggup menyembunyikan semuanya sendirian. Kenapa kaki Bu Sisri bisa bengkak begitu? Enduk? Tanya Bu Rumiati, tetangga yang juga perawat di puskesmas. Rani hanya menggeleng. Saya juga gak tahu pasti. Bu, tiba-tiba aja begitu. Seperti membusuk dari dalam. Bu Rumiati mencoba mendekat. Tapi saat membuka selimut di kaki Bu Sisri, ia langsung mundur sambil menutup mulut. Ya Allah. Ini bukan penyakit biasa. Ini seperti kutukan. Kata itu bergema di kepala Rani. Kutukan. Ya, kutukan dari perjanjian yang pernah dibuat Bu Sisri dengan dunia gelap. Dan malam itu, saat rumah mulai sepi, Rani memberanikan diri membuka laci di kamar mertuanya. Sebuah kunci kecil yang ia temukan di bawah kasur beberapa hari lalu, ternyata membuka kotak kayu hitam yang selama ini disimpan di lemari tua. Kotak itu berisi benda-benda yang membuat tubuh Rani melemas. Ada boneka jerami dengan nama Rani tertulis di kertas kecil yang dililitkan di lehernya. Ada potongan kuku, sehelai rambut, dan segumpal kapas merah yang masih basah seperti darah. Di sampingnya, ada buku lusuh bertuliskan aksara aneh yang Rani tak bisa baca. Tapi ada satu lembar halaman yang tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan tulisan tangan Bu Sisri sendiri. Pantangan, jangan ada yang sholat, jangan ada anak lahir. Kalau dilanggar, kaki akan membusuk, tubuh akan ditelan tanah.
Rani menutup mulutnya sendiri, menahan jeritan. Tangannya gemetar, napasnya tersengal. Ia tahu kini, semua benar. Semua yang ia curigai, semua yang ia lihat, bukan delusi. Bu Sisri benar-benar membuat perjanjian dengan setan. Malamnya, Rani membaca Al-Quran di kamar dengan suara lirih. Ia membaca surah Al-Baqarah, memohon perlindungan dari segala keburukan yang kini membalut rumah itu. Tapi saat sampai di ayat ke-255, ayat kursi, tiba-tiba terdengar jeritan panjang dari kamar Bu Sisri. Aaargeg. Suara itu serak, menyayat, dan mengguncang seluruh isi rumah. Rani segera berlari menuju kamar. Ia temukan Bu Sisri menggeliat di ranjang. Matanya membelalak, mulutnya terbuka seperti ingin menjerit, tapi tak bisa. Kedua tangannya mencakar udara. Selimutnya terlempar jatuh. Kakinya kini tak hanya membengkak, tapi pecah, mengeluarkan cairan hitam kental yang mengalir ke lantai. Rani hanya bisa berdiri, tubuhnya lemas, melihat mertuanya berjuang melawan azab yang menghancurkan tubuhnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Rani mendengar Bu Sisri berkata, dengan suara parau penuh ketakutan, "Rani, tolong aku mau tobat, aku gak mau mati dalam keadaan begini, tolong." Namun suara itu bukan hanya milik Bu Sisri. Di balik rintihannya, terdengar tawa kecil, tawa yang berasal dari dalam perutnya, tawa yang bukan dari dunia manusia. Malam makin pekat. Langit di luar bergemuruh, angin menggoyangkan pohon-pohon di halaman rumah Bu Sisri, menimbulkan suara gemerisik yang seolah membisikkan kematian. Di dalam kamar yang pengap, tubuh Bu Sisri terus menggeliat. Kakinya yang membusuk kini menyebarkan bau anyir, sementara kulit di sekitar pahanya mulai menghitam seperti terbakar dari dalam. Tapi bukan itu yang membuat Rani membeku. Perut Bu Sisri bergerak. Bukan seperti perut orang kenyang atau sakit. Gerakannya melingkar, menggeliat dari dalam. Kadang mencuat ke atas, seperti ada makhluk yang mencoba keluar. Dan dari dalam perut itu, terdengar suara. Pelan, serak, tapi jelas. Jangan biarkan dia sholat, jangan biarkan dia melahirkan. Rani terhuyung mundur. Tubuhnya bergidik. Air matanya mengalir tanpa sadar. Ia ingin kabur, ingin pergi dari rumah itu. Tapi langkah kakinya terhenti di ambang pintu, saat suara rintihan Bu Sisri kembali memanggil. "Rani, aku mohon, bacakan aku ayat Al-Quran, tolong." Rani menoleh, hatinya tercabik. Di balik semua kejahatan yang telah Bu Sisri lakukan, ada sosok tua yang kini hancur di depan matanya. Tubuhnya dikuasai sesuatu yang bukan lagi miliknya. Ia mengambil mushaf Al-Quran, duduk di dekat kaki ranjang, dan mulai membaca surah Al-Falaq dan An-Naas dengan suara gemetar. Baru 3 ayat dibaca, perut Bu Sisri mulai menggeliat keras. Ia menjerit, "Berhenti! Jangan kau sebut nama Allah di sini. Kau melanggar." Suara itu bukan suara Bu Sisri. Itu suara lain. Berat, dalam. Seperti batu yang berbicara. Tiba-tiba lampu kamar padam. Seluruh rumah menjadi gelap. Rani menjerit. Mushaf terjatuh dari tangannya. Ia mencari ponsel, mencoba menyalakan senter, tapi tak ada daya. Dalam kegelapan itu, terdengar tawa. Tawa anak kecil. Lalu berubah menjadi raungan makhluk yang panjang dan mengerikan. Rani merangkak menuju mushaf, lalu memeluknya erat. Dari jendela, kilatan petir menyinari kamar sesaat, dan dalam cahaya itu, ia melihat bayangan hitam besar berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan mata merah menyala. Pagi harinya, warga mulai berdatangan. Bau busuk dari rumah itu sudah menyebar ke tetangga sekitar. Beberapa orang pingsan saat masuk ke kamar Bu Sisri. Ada yang muntah, ada yang langsung keluar sambil membaca istighfar. Ustadz Hasan, pemuka agama di desa itu, akhirnya datang. Ia ditemani 3 orang santri. Begitu melihat kondisi Bu Sisri, wajahnya menegang. "Ini bukan penyakit biasa," ucapnya.
Ini akibat perjanjian kufur. Tapi belum terlambat kalau ia masih hidup dan mau kembali. Rani memohon, "Tolong, Ustadz, tolong selamatkan ibu. Ia sudah minta tobat." Ustadz Hasan mengangguk. Ia meminta semua orang keluar dari kamar. Di dalam, ia membacakan ruqyah syariah. Suara bacaan ayat suci menggetarkan rumah itu. Teriakan Bu Sisri menggema keras, bahkan terdengar hingga luar rumah. Tapi anehnya, di tengah-tengah ruqyah, tubuh Bu Sisri diam total. Seperti mati. Namun perutnya terus bergerak, menggeliat, seperti sedang meronta. Ustadz Hasan membuka sedikit bagian perut Bu Sisri yang tertutup selimut, dan mendadak wajahnya memucat. Ia segera menutupnya kembali dan berkata pada santri yang mendampinginya, "Cepat, ambil garam, air ruqyah, dan 7 lembar daun bidara. Kita harus putuskan ikatan itu malam ini juga." Saat malam tiba, ritual pengobatan dimulai. Di ruang tengah rumah, Ustadz Hasan melingkarkan garam kasar di sekeliling ranjang Bu Sisri. Ia menyiram air ruqyah ke lantai, ke tubuh Bu Sisri, dan ke setiap sudut rumah. Setiap ayat yang dibacakan, tubuh Bu Sisri menggeliat hebat. Tangannya terkepal, giginya gemeretak, dan darah segar keluar dari telinganya. Tapi justru saat Ustadz Hasan membacakan syahadat, tiba-tiba tubuh Bu Sisri meloncat dari ranjang, seperti dilempar oleh kekuatan gaib. Ia menjerit histeris, memukul-mukul kepalanya sendiri. "Aku tidak mau. Dia belum melahirkan. Aku belum selesai. Aku belum siap diganti." Namun suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi milik seorang ibu. Itu suara makhluk yang sedang kesakitan, yang tahu bahwa waktunya hampir habis. Ustadz Hasan tetap tenang. Ia memandangi wajah Rani dan berkata pelan, "Jika dia ingin selamat, hanya satu jalan, tobat dengan sebenar-benarnya. Syahadat, dan terima semua akibatnya." Dan saat itu pula, Bu Sisri menoleh ke arah Rani. Tatapan matanya tak lagi tajam. Wajahnya seperti anak kecil yang tersesat di malam gelap. Air mata menetes. "Rani, bantu aku. Aku mau kembali pada Allah." Namun suara dari perutnya menjawab cepat, "Tidak, dia milikku." Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar langit, seolah langit pun menolak melihat apa yang sedang terjadi di rumah itu. Ustadz Hasan berdiri di sisi ranjang, dengan air ruqyah di tangannya. Sementara Rani menggenggam tangan mertuanya yang dingin, bergetar di antara hidup dan mati. Bu Sisri menatap langit-langit kamar dengan mata sayu. Nafasnya tersengal. Tapi setiap kali Ustadz Hasan membacakan ayat, tubuhnya menggeliat seperti disetrum. Dari perutnya terdengar geraman lirih, bukan suara manusia. Kadang seperti suara binatang, kadang seperti suara bayi yang menangis. "Rani," bisiknya pelan, aku tak tahu bagaimana caranya minta ampun pada Allah, aku sudah terlalu jauh." Rani memeluk tangan mertuanya erat. Air matanya mengalir deras. "Belum terlambat, Bu. Selama ibu masih bernapas, Allah masih membuka jalan pulang. Ucapkan syahadat sekarang juga." Bu Sisri menatapnya lama. Bibirnya bergerak pelan. "Asyhadu." Tapi kalimat itu terhenti. Tubuhnya bergetar keras. Matanya membelalak. Dari dalam perutnya muncul suara mengerikan. Suara tawa panjang, menggema di seluruh ruangan. "Hahaha. Dia milikku. Dia sudah berjanji." Rani menjerit, menutup telinganya. Ustadz Hasan langsung memperkuat bacaan ruqyah. Suaranya lantang dan bergetar. "A'udzubillahi minas syaitonir rojim. Keluarlah wahai makhluk terkutuk. Jangan ganggu lagi hamba Allah ini." Bu Sisri meraung keras. Tubuhnya melengkung, seperti ada sesuatu yang hendak merobek keluar dari dalam perutnya. Di lantai, air ruqyah yang terciprat mulai mendidih seperti direbus api. Bau gosong tercium. Rani berlari mundur, tapi matanya tetap menatap mertuanya, takut tapi tak mampu berpaling. Tiba-tiba, semua berhenti. Sun. Tak ada suara.
Bu Sisri terkulai di ranjang. Tubuhnya lemas, tapi matanya terbuka. Ia menatap langit-langit rumah dan tersenyum tipis. Lalu bibirnya bergerak pelan, dengan suara serak yang nyaris tak terdengar. La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Saat kalimat itu selesai, terdengar dentuman keras dari atap. Petir menyambar begitu dekat hingga jendela rumah terbuka lebar. Angin menerpa seluruh ruangan. Ustadz Hasan menunduk, menangis haru, sementara Rani menatap mertuanya yang kini diam dengan wajah damai. Tapi hanya beberapa detik kemudian, wajah itu berubah pucat. Dan dari perutnya keluar semburan darah hitam, menetes ke lantai dan membentuk genangan kecil. Di tengah genangan itu, muncul selembar kain hitam basah, kain yang sama dengan yang dulu Rani lihat di ladang. Ustadz Hasan segera mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kantong, lalu berkata tegas, "Inilah jimat pengikat pesugihan itu. Selama benda ini masih di sini, setannya tak akan benar-benar pergi. Kita harus bakar malam ini juga." Rani mengangguk cepat, meski tubuhnya masih gemetar. Di halaman rumah, di bawah hujan deras, mereka membakar kain itu bersama. Asap hitam menebal ke langit, menimbulkan bau seperti daging hangus. Rani melihat api itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, malam itu bukan sekadar pembakaran benda, tapi pembebasan jiwa yang tersesat selama bertahun-tahun. Namun saat api hampir padam, terdengar bisikan lirih di telinga Rani, seolah berasal dari arah kobaran api. "Kau pikir semuanya sudah selesai? Dia masih harus menebus. Kau juga akan jadi bagian dari janji itu." Rani menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Hanya sisa api yang menyala redup, dan asap yang perlahan hilang di bawah angin malam. Setelah malam itu, Bu Sisri tak bisa bergerak lagi. Ia terbaring lemah, hanya bisa memandangi langit-langit rumah sambil berzikir pelan. Tubuhnya kian kurus, kulitnya memucat, tapi setiap kali ia mendengar adzan, matanya basah. "Allah, ampuni aku." Begitu katanya lirih setiap waktu. Rani merawatnya dengan sabar. Ia mengganti perban di kaki Bu Sisri, memberi makan, dan menuntunnya sholat sambil berbaring. Tak jarang ia mendengar Bu Sisri menangis di tengah malam sambil memegang tasbih. Namun di hari keempat setelah ruqyah, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Rani sedang menyiapkan makanan, terdengar suara dari kamar. Bukan rintihan, tapi suara seperti dua orang yang berbicara. Satu suara lirih dan lemah, milik Bu Sisri. Dan satu lagi, berat pelan, tapi menakutkan. "Kau pikir tobatmu cukup? Kau masih berutang 1 jiwa." Piring di tangan Rani terlepas. Ia berlari ke kamar, tapi ketika pintu terbuka, Bu Sisri hanya terbaring diam. Wajahnya pucat, tapi di bibirnya ada bekas darah kering, seolah ia baru saja menggigit lidahnya sendiri. Rani menatap tubuh itu lama, tubuh yang kini hanya tinggal sisa dosa masa lalu. Ia menggenggam tangan mertuanya dan berbisik, "Ibu, bertahanlah, tobat ibu belum selesai, jangan biarkan mereka mengambil ibu lagi." Tapi dalam hatinya, ia tahu, sesuatu masih mengintai. Dan malam berikutnya akan menentukan, apakah tobat Bu Sisri diterima, atau jiwanya akan kembali ditelan kegelapan. Malam kelima setelah ruqyah, rumah itu kembali membeku. Udara mendadak dingin, padahal siang tadi mentari menyengat begitu terik. Langit tak menurunkan hujan, tapi jendela-jendela berembun, dan lantai terasa lembab seperti baru disiram air. Rani duduk di samping ranjang Bu Sisri yang kini tampak seperti seonggok daging yang rapuh. Kulitnya menguning, matanya tenggelam dalam cekungan yang dalam, dan nafasnya pendek-pendek. Tapi tasbihnya masih berputar perlahan, meski tangannya nyaris tak bertenaga. "Ibu belum boleh pergi," bisik Rani sambil mengusap pelan kening mertuanya. "Allah Maha menerima taubat, tapi ibu harus terus bertahan. Solat ibu belum genap. Zikir ibu belum utuh." Namun malam itu berbeda. Dari pojok langit-langit kamar, terdengar bunyi aneh. Seperti suara tetesan air, tapi bukan air biasa. Tetesannya berat, satu-satu,
dan jatuh ke lantai tanpa sumber yang terlihat. Tuk, tuk, tuk. Rani mencoba mencari asal suara. Ia menengadah, dan saat itulah matanya menangkap sesuatu. Bayangan. Seperti asap hitam menggantung di sudut ruangan. Bentuknya samar, melayang seperti kapas terbakar. Tapi dari balik kegelapan itu, terlihat 2 titik merah kecil. Sepasang mata yang menatap lurus ke arah ranjang Bu Sisri. Rani berdiri pelan. Tangannya gemetar. Ia memeluk mushaf kecil yang selalu dibawanya sejak malam ruqyah. Bibirnya mulai membaca surah Al-Baqarah dengan suara tercekat. Bayangan itu tidak bergerak, tapi matanya berkedip. Lalu suara berat, seperti ditarik dari dasar bumi, terdengar di ruangan itu. 1 jiwa. Hanya 1 jiwa lagi. Dia belum membayar lunas. Rani mundur 2 langkah. Tidak. Dia sudah tobat. Kau tidak punya kuasa lagi atasnya. Bayangan itu perlahan menghilang, mengepul ke langit-langit, dan tetesan air pun berhenti. Tapi aroma hangus tiba-tiba memenuhi kamar. Rani menoleh ke arah ranjang, dan terkejut. Ujung bantal tempat kepala Bu Sisri bersandar berlubang terbakar, seolah disentuh bara api. Bu Sisri menggeliat pelan. Matanya terbuka. Ia menatap Rani dengan pandangan kosong. Mereka datang lagi, Rani. Mereka marah. Mereka bilang aku mengkhianati janji. Rani duduk di sampingnya. Ibu tidak mengkhianati apapun. Ibu kembali pada Allah. Mereka tidak punya hak lagi atas ibu. Tapi Bu Sisri menggeleng lemah. Tidak semudah itu. Aku pernah berikan darah. Aku pernah tawarkan nyawa orang lain untuk keselamatanku. Rani menatapnya dengan dahi berkerut. Nyawa siapa? Bu. Bu Sisri terdiam lama. Lalu, dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar, ia mengucap 1 nama. Raka. Darah Rani serasa berhenti mengalir. Raka? Maksud ibu, anak ibu sendiri. Bu Sisri mengangguk pelan. Air matanya mengalir. Saat aku pertama kali masuk dalam perjanjian itu, mereka minta 1 jiwa dari darah dagingku. Aku takut. Aku tak berani mengorbankan Raka. Jadi aku buat syarat tambahan. Selama dia tidak punya anak, selama istrinya tidak melahirkan, dan selama tak ada yang sholat di rumah ini, nyawa Raka akan aman. Mereka setuju. Rani terdiam. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada suara keluar. Dadanya sesak. Perutnya yang sudah membesar terasa berdenyut nyeri, seolah janin di dalamnya ikut merasakan ketakutan yang sama. Berarti, kalau aku melahirkan, kalau aku terus sholat, mereka akan ambil Raka. Bu Sisri menangis. Tapi sekarang sudah terlambat. Kau sudah terlalu jauh. Doamu sudah terlalu kuat. Iblis tak bisa lagi menghentikanmu. Jadi mereka cari jalan lain. Mereka akan ambil orang yang terdekat. Dan kalau bukan Raka, maka mungkin kau sendiri. Rani terisak. Kepalanya terasa berat. Dunia seperti berputar. Tapi ia menguatkan diri, berdiri, dan melangkah ke ruang tengah. Di sana, ia membentangkan sajadah. Meski tubuhnya lemas, ia tak ingin menyerah. Kalau memang mereka ingin mengambil sesuatu, biarlah ambil aku. Tapi aku tidak akan berhenti menyebut nama Allah. Tidak di rumah ini. Tidak selamanya. Dan saat takbir pertama dilantunkan, terdengarlah suara raungan panjang dari kamar Bu Sisri. Raungan yang bukan milik manusia. Bukan juga milik binatang. Suara yang membuat kaca-kaca rumah bergetar. Lampu berkedip. Dan lantai seperti bergerak sendiri. Tapi Rani tetap berdiri. Tangannya terangkat. Air matanya menetes. Dan hatinya hanya terisi satu keyakinan. Bahwa tak ada yang lebih kuat dari asma Allah. Malam itu menjadi malam yang tak tidur. Malam saat satu rumah berdiri di antara 2 dunia. Antara tobat dan tuntutan darah. Subuh belum datang. Langit masih gelap. Tapi suara ayam jantan sudah terdengar samar dari kejauhan. Di dalam rumah itu, tak ada yang tidur. Tak ada yang bisa. Rani bersandar di dinding ruang tengah. Matanya merah,
Tubuhnya lelah, tapi ia tak berhenti berzikir. Di hadapannya, sajadah masih terbentang. Sisa air wudhu masih membasahi lengan dan kaki. Namun di tengah tenangnya zikir itu, terdengar langkah, pelan, menyeret, dari arah belakang rumah. Srek, srek, srek. Rani segera berdiri. Ia melangkah ke belakang rumah dengan hati-hati. Tapi yang ia lihat membuat tubuhnya menggigil. Bu Sisri berdiri. Tubuh yang seharusnya tak bisa lagi bergerak itu kini berdiri tegak. Matanya menatap kosong ke arah kebun. Kakinya yang membusuk, yang seminggu terakhir tak bisa digerakkan, kini menapak tanah. Tapi darah terus menetes dari sela-sela kakinya. Rani memanggil lirih, "Ibu." Tapi Bu Sisri tak menjawab. Ia melangkah terus ke arah ladang belakang. Langkahnya lambat, seperti orang berjalan dalam tidur, atau lebih tepatnya, digerakkan oleh sesuatu. Rani mengikuti. Langkahnya cepat. "Ibu, jangan pergi ke sana. Ibu gak bisa jalan." Namun Bu Sisri tak menoleh. Mulutnya berkomat-kamit, menyebut nama-nama yang tak pernah didengar Rani. Matanya menatap lurus ke tanah, seperti ada sesuatu di dalam sana yang memanggilnya. Sampai akhirnya mereka tiba di ladang yang dulu dipakai untuk ritual pesugihan. Ladang itu kini ditumbuhi ilalang tinggi. Tapi tanah di tengahnya masih merah, masih terasa hangat, seperti baru dibakar. Dan di tengah tanah itu, Bu Sisri berlutut, lalu mulai menggali tanah dengan tangan kosong. "Kau tak mengerti, Rani," katanya pelan sambil mencakar tanah. "Aku sembunyikan mereka di sini. Aku tanam semuanya di sini. Tumbal-tumbal itu, suara bayi, jeritan perempuan, semuanya masih di sini." Rani menjerit, "Ibu hentikan. Allah sudah ampuni ibu. Jangan buka kuburan dosa lagi." Tapi saat itu, tanah mulai bergetar. Dari balik gundukan tanah merah, muncul asap hitam yang menggumpal. Dan perlahan, satu persatu, tangan-tangan pucat mencuat dari tanah. Tangan bayi, tangan tua, tangan dengan kuku panjang. Mereka keluar perlahan, seperti ditarik dari dalam bumi. Rani menjerit. Ia membaca ayat kursi keras-keras. Tapi suara-suara itu makin kuat. Tangisan, jeritan, tawa. Semuanya campur aduk. Tanah retak. Udara jadi pengap. Lalu, Bu Sisri berteriak. Bukan jeritan kesakitan, tapi jeritan jiwa yang lepas. "Ya Allah, ampunikan aku. Aku ingin pulang. Ambil jiwa ini, tapi jangan biarkan aku mati dalam kekafiran." Dan saat itu juga, petir menyambar, tepat ke tengah ladang. Tanah terbakar, asap putih membubung, dan semua bayangan menghilang. Tubuh Bu Sisri terhempas ke tanah. Darah mengalir dari matanya. Tapi wajahnya tersenyum. Rani mendekat, memangku kepala mertuanya, dan menggenggam tangannya yang mulai dingin. Di detik-detik terakhir hidupnya, Bu Sisri berbisik lirih. "Aku melihat cahaya. Rani, aku melihat." Pintu itu terbuka. Keesokan paginya, warga desa dikejutkan dengan kabar duka. Bu Sisri wafat di ladangnya sendiri, saat langit masih kelam. Tapi mereka juga heran, bau busuk yang selama ini menyelimuti rumah itu hilang seketika. Rumah itu jadi tenang. Bahkan udara terasa lebih bersih. Rani mengurus semua keperluan jenazah. Ia memandikan, mengkafani, dan mengantar jenazah mertuanya ke pemakaman dengan tangan sendiri. Warga membantu dengan ikhlas. Dan tak satu pun yang menyangka bahwa di balik kekayaan Bu Sisri, ada kisah kelam yang tak pernah mereka bayangkan. Namun Rani menyimpan semuanya dalam hati. Ia tak bercerita pada siapapun. Biarlah yang sudah mati dikembalikan pada Allah. Tapi sejak hari itu, ia bersumpah tak akan pernah meninggalkan sholat, tak akan pernah menggadaikan iman, dan tak akan pernah takut menyebut nama Allah dimanapun ia berpijak. Dan 1 bulan kemudian,
Bayi yang tumbuh di rahimnya lahir dengan selamat. Tangisnya keras. Matanya bersinar. Rani menamainya Nur. Cahaya. Cahaya yang lahir dari kegelapan. Dan bukti bahwa taubat sejati akan selalu membuka jalan keselamatan, meski dari lubang neraka sekalipun.